Bismillahirrahmanirrahim. Allahu mawjudun qadimun baki al-baqa. Kemarin sifat wajib Allah itu sudah dijelaskan. Pertama kan ada wujud, yang kedua qidam, sekarang yang ketiga baqa. Baqa itu artinya tetap. Baqa wa huwa adamul inqidha li wujudihi ta'ala ay innahu ta'ala daimul wujudi min ghairi ghayah wa baqin ila ghairi nihayah. Qala ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Baqa artinya itu wujud Allah tidak akan pernah berakhir. Keberadaan Allah tidak akan pernah selesai. Innahu ta'ala daimul wujud min ghairi nihayah. Allah itu akan selalu ada, selamanya ada. Wa baqin ila ghairi nihayah, dan akan tetap ada sampai tidak ada batasnya. Qala ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Setiap perkara apapun itu sifatnya itu fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sedangkan zatnya Allah akan tetap ada. Surat Ar-Rahman. Wa qala ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua perkara itu akan hancur kecuali zatnya Allah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Hanya kepada Allah lah kita kembali, dan Allah mempunyai semua hukum. Mukhalafatu lil ta'ala lil hawadis. Selanjutnya sifat yang wajib diketahui mukhalafatu lil hawadisi. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadisi. Apa itu? Wa huwa adamu mumasalati syai'in minal hawadis lahu subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya mukhalafatul lil hawadis, Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Ada mumasalatu syai'in minal hawadis. Tidak ada dari makhluknya yang menyerupai, dan zatnya tidak menyerupai apapun kepada makhluk. Maqala ta'ala alam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengannya kepada Allah. Lalu yang selanjutnya sifat wajib Allah qiyamuhu ta'ala binafsihi wa huwa adamu ihtiyajihi ila makanin yaqumu fihi aw mahalin yahillu fihi aw mujidin yujiduhu bal huwa ghaniyun an jami'i ma siwahu. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, Allah itu mempunyai sifat berdiri dengan sendiri, tidak membutuhkan apapun. Wahwa ada muhtiyajihi ila makanin, tidak membutuhkan tempat yang bisa ditempati. Au mahalin yahilu fi, atau suatu tempat juga yang bisa dijadikan sanggahan. Au mujidun yujidu, atau membutuhkan penyebab yang dapat menciptakan Allah itu sendiri. Bal huwa ghaniyun an jami'i ma siwahu. Tetapi Allah tidak butuh akan semua perkara itu. Qala ta'ala wa anatil wujuh lil hayyil qayyum. Wa qala ta'ala ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wa qala ta'ala innallaha la ghaniyyun 'anil alamin. Allah itu tidak butuh dari semua alam semesta ini. Sifat yang selanjutnya al-wahdaniyah. Sifat wajib diketahui selanjutnya adalah sifat wahdaniyah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Apa itu wahdaniyah? Wahdaniyah itu artinya esa. Maksudnya ada muta'adud fi dzatihi ta'ala wa sifatihi wa af'ali. Esa dari apanya? Esa dari zatnya. Tidak ada bilangan dari zatnya, wa sifatihi dan sifat-sifatnya, wa af'alihi dan semua tindakannya. Wa wahdatud dzati ma'naha anna dzatahu laysat muraqabatan min ajza wa laysa fil khalqi dzatun kadzatihi. Yang dimaksud esa dengan zatnya adalah zatnya Allah itu tidak tersusun dari bagian-bagian kecil, bagian-bagian, tidak tersusun. Sifatnya itu tidak tersusun, tidak seperti makhluk yang semuanya itu kan tersusun. Wa laysa fil khalqi dzatun walaysa fil khalqi dzatun kadzatihi, dan makhluk itu tidak ada yang sama zatnya seperti Allah. Jadi kalau makhluk itu kan mungkin disusun dari apa,
gitu ya. Kayak manusia itu kan yang dikenal sekarang kan ada partikel terkecil itu atom. Manusia dari yang partikel terkecil dari atom terus nanti naik ke bagian yang lebih tinggi terus akhirnya terbentuk anggota tubuh. Kalau zat Allah itu tidak tersusun dari zat-zat apapun, tapi itu esa zatnya itu ya seperti itu. Walau alam zatnya seperti itu. Wa wahdatu sifat maknaha annahu laisa li ahadin sifatun tushbihu sifatan min sifatihi wa laisat sifatuhu muta'addidatan min jinsin wahidin ka qudrataini aw iradataini. Terus yang dimaksud esa sifat-sifatnya adalah annahu laisa li ahadin sifatun tushbihu sifatan min sifatihi. Tidak ada sifat dari semua makhluk yang menyerupai sifat-sifatnya Allah. Wa laisat sifatuhu muta'addidatan min jinsin wahidin. Dan juga sifat-sifat Allah itu hanya ada satu, tidak berbilang kalau dia dipandang dari sisi jenis yang sama. Contohnya Allah itu mempunyai sifat kudroh ya satu, tidak ada dua kudroh. Atau punya sifat iradah itu Allah hanya satu, gak mungkin ada dua. Wa wahdatul af'ali maknaha annahu laisa li ahadin ghairihi ta'ala fi'lun minal af'al. Terus selanjutnya ada keesaan tindakan. Maksudnya apa? Maksudnya Allah berdiri sendiri dalam tindakannya. Tidak ada satupun dari makhluknya mempunyai tindakan itu sendiri. Artinya tidak menciptakan tindakan itu sendiri. Akan tetapi Allahu khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan semua tindakan makhluknya, wa mubdi'u kulli syai', dan yang membuat semua tindakannya, fa huwa ta'ala mustaqilun bil ijad wal ibda. Hanya Allah lah yang dapat menciptakan suatu tindakan dan membuat tindakan tersebut. Qala ta'ala subhanahu wal wahidul qahhar, wa qala ta'ala ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Wa qala ta'ala qul huwallahu ahad. Wa qala ta'ala law kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Andaikan di langit dan bumi ada Tuhan selain Allah, maka mereka pasti akan hancur. Matakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Idza la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la 'ala ba'dihim 'ala ba'd subhanallahi 'amma yasifun. Qala ta'ala qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idza labtaghu ila dzil arsy sabila subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.